Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah di pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kita. Pagi ini kita akan membaca tafsir Jalalain yang disarah atau diberi penjelasan lagi oleh Syekh Ahmad Sawi di tafsir Sawi yang mensarah tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, tafsir Jalalain dimulai dari surah Al-Baqarah, tidak dimulai dengan surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah adalah surah yang terakhir yang ditulis oleh pengarang yang pertama, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya diletakkan di paling akhir. Jadi juzuk yang pertama, yaitu bagian yang pertama ini ditulis oleh murid beliau, yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Makanya dimulai dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau boleh juga diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ikhtilaful a'immah fi kaunil basmalah minal fatihah wa ghairiha minas sur siwa surati bara'ah. Para imam, para ulama berbeda pendapat tentang basmalah di awal surah Al-Fatihah dan juga di selain surah Al-Fatihah. Mereka berbeda pendapat apakah basmalah itu satu ayat dari surah yaitu Al-Fatihah dan selainnya atau bukan. Fazahaba Syafi'i wa jama'atun minal ulama ila annaha ayatun minal Fatihah wa min kulli suratin zukirat fi awaliha siwa surati Bara'ah. Imam As-Syafi'i memfatwakan atau berpendapat, dan satu golongan dari ulama, sesungguhnya bismillah itu atau basmalah itu adalah satu ayat dari Al-Fatihah, dan juga begitu juga surah-surah selain dari surah Al-Fatihah. Karena itu dalam mazhab Syafi'i, bacaan Al-Fatihah itu adalah salah satu rukun dalam sholat. Tidak sah Al-Fatihah kalau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Walaupun kita baca sir. Jadi kalau dalam salat jahar
Ada yang membaca basmalah itu dengan jahar juga seperti halnya ayat yang lain. Sebagian ada membaca secara sir. Nah, walaupun sir, tapi kalau dibaca itu sah Al-Fatihahnya. Tapi kalau tidak dibaca sama sekali, menurut mazhab Syafi'i itu Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihah tidak sah berarti rukun salatnya tidak sempurna. Kalau rukun tidak sempurna, salatnya tidak sah. Wa qala bihi jama'atun minas sahabah, dan ini adalah pendapat segolongan dari para sahabat Nabi. Wa dhahabal Auza'i wa Malik wa Abu Hanifah ila annal basmalata laisat ayatun minal Fatihah. Imam Auza'i dan Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa basmalah itu bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah. Jadi dulu selain dari mazhab yang empat ini ada lagi mazhab lain yang yaitu mazhabnya yang didirikan oleh Imam Auza'i. Jadi kalau kini tidak terangah itu nama itu tidak, di mazhab itu sudah tidak ada lagi. Jadi dulu ada mazhab Auza'i, ada namanya mazhab Zahiri yang didirikan oleh Abu Daud. Wazada Abu Daud wala min ghairiha minas sur, dan juga kemudian menambahkan Imam Abu Daud tidak juga selain dari Al-Fatihah. Jadi artinya baik Al-Fatihah maupun selain Al-Fatihah, basmalah itu bukanlah bagian dari surah tersebut, bukanlah satu ayat dari surah tersebut. Jadi Abu Daud itu adalah pendiri dari mazhab Zahiri. Dulu mazhab itu banyak juga pengikutnya di barat, di Spanyol. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm itu adalah mengikut mazhab Daud Zahiri. Itu yang terkenal. Jadi zaman dulu Spanyol itu adalah sudah menjadi bagian dari dunia Islam. Nah kan Spanyol itu dulu sudah menjadi salah satu pusat peradaban Islam di dunia. Dulu ada dua pusat peradaban Islam itu, di barat adalah Spanyol, yang dalam bahasa Arabnya adalah Andalus. Sedangkan di timur pusatnya adalah Baghdad, yaitu di kota Irak. Tapi akhirnya Spanyol kembali jatuh ke tangan barat Kristen. Di banyak dulu tuh di barat tuh lahir ilmuwan, para ulama, saintis, filsuf itu banyak lahir di Spanyol. Filsuf yang terkenal dari Spanyol Ibn Rus, itu dari Spanyol. Kemudian ulama sufi yang terkenal yang di Spanyol Ibnu Arabi. Sampai gini nama mereka itu masih hidup, masih dibaca, masih dipelajari pemikiran dari ulama-ulama dan ilmuwan tersebut. Wa innama hiya ba'du ayatin fi suratin namli. Basmalah itu hanya satu ayat di dalam surah An-Naml, yaitu surah yang menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu, basmalah itu ada di dalam Al-Quran
di tengah-tengah dalam ayat Al-Quran itu di mana itu dalam surah An-Naml. Surah itu mengisahkan tentang Nabi Sulaiman berkirim surat atau mengirim surat kepada Ratu Balqis. Surat itu diawali wa annaha bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau itu tuh satu ayat dari surah An-Naml menurut imam-imam yang disebutkan tadi, baik itu Imam Auza'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Daud. Wa inna ma kutibat lil fasli wat tabarruk. Jadi kalau basmalah itu bukan bagian dari surah, kenapa di awal surah itu dituliskan basmalah? Jawabannya adalah itu adalah tujuannya untuk membedakan satu surah dengan surah yang lain atau sebagai pembatas. Yang kedua fungsinya adalah tujuannya adalah untuk tabarruk, untuk mengambil berkah. Jadi sabda Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau ajzam. Setiap pekerjaan yang baik, setiap urusan yang baik yang tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka urusan tadi terputus berkahnya. Itulah alasan kenapa dituliskan basmalah di awal setiap surah kecuali surah Bara'ah atau surah At-Taubah, surat Taubah. Nah, selesai bismillahirrahmanirrahim, kemudian masuk alif lam mim. Alif lam mim. Pengarang tafsir Jalalain menafsirkan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah lebih mengetahui maksudnya dengan alif lam mim ini. Jadi dalam kajian ilmu-ilmu Al-Quran, alif lam mim itu disebut sebahagian dari ayat mutasyabihat. Jadi Al-Quran itu ada yang disebut dengan ayat muhkamat, ada yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Apa itu ayat muhkamat? Yaitu ayat-ayat yang jelas maknanya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, orang Arab itu langsungnya mengarti muka ayat tadi itu. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa awak pun kita bisa langsung mengarti maksud dari ayat itu. Itu disebut dengan ayat muhkamat. Sedangkan ayat mutasyabihat artinya adalah ayat-ayat yang tidak jelas maknanya, susah dimengerti atau samar-samar. Nah, maka di situ ada perbedaan para ulama. Sebahagian ulama memilih untuk menyerahkan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak usah kita pikirkan benar tuh, kita serahkan sajalah kepada Allah. Allah yang lebih tahu maksudnya. Apa maksud dari ayat tersebut? Nah, sebagian ulama ada yang mencoba untuk memberikan penjelasan atau memberikan takwil. Nah, jadi setiap awal surah yang diawal dengan huruf-huruf kode alif lam mim, alif lam mim, shad, alif lam ra atau shad atau kaf ha ya ain shad, itu adalah termasuk ayat
mutasyabihat. Di situ dijelaskan oleh pengarang tafsir Sawi, i'lam anna majmu' al-ahrafi al-manzilah fil awailis sur arba'ah asar harfan. Sesungguhnya himpunan atau jumlah huruf yang diturunkan di awal surah itu 14 huruf. Jadi yang termasuk ke dalam huruf-huruf kode itu ada ampe balih huruf. Waqad tafarraqat fi tis'i wa isrina surah. Huruf-huruf tadi terletak atau terpencar dalam 29 surah. Yang dimulai dengan alif dan lam minha salah satu asar, dimulai dengan alif lam 13 surah, dengan hamim 7, dan dengan ta 4, dan dengan kaf 1, dengan ya 1, dan dengan shad 1, dengan qaf 1, dan dengan nun 1. Nun wal qalam wa ma yasturun. Jadi ada yang satu huruf tapi paling banyak adalah 5 huruf. Kaf, ha, ya, ain, shad. Itu paling banyak 5 huruf. Ada yang satu huruf nun. Jadi dalam hal ini pengarang memilih untuk menyerahkan maksud dari alif lam mim ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pengarang menahan diri untuk memberikan takwil. Pengarang memilih untuk lebih aman menyerahkan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabu zalika. Kalau kita baca terjemahan Al-Qur'an, apa artinya? Zalikal kitabu. Kitab ini. Coba kita cek nanti terjemahan Al-Qur'an, zalikal kitabu. Kitab ini. Jadi aslinya terjemahan zalika itu bukan ini tapi itu. Zalika dalam ilmu tata bahasa Arab atau ilmu nahwu saraf itu disebut dengan isim isyarah. Isim untuk memberi petunjuk. Isim isyarat atau isim isyarah. Jadi kalau untuk dekat itu haza ini. Zalika itu. Zalika tilka sama. Jadi zalika ay haza. Zalika ditafsirkan oleh pengarang dengan haza. Kitab itu menjadi kitab ini. Kenapa Allah menggunakan redaksi zalika? Padahal yang dimaksud adalah ini. Kitab ini, Al-Quran ini. Tapi dipakai itu untuk jauh. Apa faedahnya di situ? Pengarang menjelaskan faedahnya adalah untuk lit ta'zim. Wal isaratu bihi lit ta'zim. Ay fal Qur'anu wa anna kana qariban minna illa annahu marfu'ur ratbah wa azimil qadar min haitsu annahu munzihun munazzahun anil kalamil hawadis. Jadi apa hikmahnya dipakai kata itu untuk mengagungkan Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu dekat dengan kita,
tetapi memiliki martabat yang tinggi, memiliki nilai yang tinggi dan qadar yang agung. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Sudah jelas itu lebih mulia dari kalam makhluk. Di sama halnya kamunadatil maula subhanahu wa ta'ala biya allati yunadi bihal ba'id ma'a kaunihi aqrabu ilaina min hablil warid. Sama halnya dengan kita memanggil Allah dengan perkataan ya. Dia dalam bahasa Arab itu adalah huruf nida, huruf panggilan untuk yang jauh. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Ilahi. Kenapa kita dibolehkan memakai kata ya itu untuk memanggil Allah, padahal Allah itu amat dekat dengan kita? Apa dalilnya Allah itu amat dekat dengan makhluk? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat, sangat dekat kepada manusia itu, lebih dekat dari urat nadinya, urat lehernya. Di lahjanya dakik bahwa digunakan kata untuk manggil yang jauh, ya itu untuk sebagai lit ta'zim, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah itu amat dekat dengan kita, tetapi Allah itu karena kemuliaannya, maka kita menggunakan kata panggil yang jauh, yaitu kata ya. Itu cik lah ya. Ya padih pertanyaan ibu ya. Nyo seorang ya. Tapi di gunungan kami. Itu gancak pertanyaannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkadang menggunakan kata kami. Banyak tuh dalam Al-Quran kalau kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam qadar. Itu faedahnya dalam ilmu tata bahasa Arab juga sama dengan tadi, lit ta'zim atau muazzam nafsahu. Allah mengagungkan dirinya. Jadinya seorang dia pakai kata untuk jamak. Jadi kalau untuk makhluk, kami itu untuk jamak. Sekurang-kurang jamak itu adalah 3 orang. Boleh apa kami? Ya, atau kalau untuk kami boleh berdua. Tapi kalau kamu itu sekurangnya bertiga. Kalau jamak. Tapi kalau kami berdua lah boleh. Jadi itu artinya apa? Allah mengagungkan dirinya sendiri. Itu hanya diizinkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pakai lo tujuannya untuk mengagungkan diri kita, berarti kita lah jatuh kepada sifat takabbur, sifat sombong. Kita memuliakan diri kita seorang. Ya boleh, tapi tujuannya kan tidak membesarkan diri, tidak. Di faedah tadi muka suyambo. Jadi kalau muazzam nafsahu itu faedah itu hanya untuk Allah saja, tidak untuk makhluk. Ada loh sebagian orang memakai kami itu mungkinlah kebiasaan aja, tidak masalah. Yang penting niatnya tidak ada untuk memuliakan, mengagungkan diri, itu tidak masalah. Nah, itu rahasionya kenapa Allah dalam Al-Quran itu kadang-kadang memakai kata ganti mutakalim ma'al ghair atau kata kami. Jadi jangan kita salah menafsirkan Al-Quran. Kalau kami itu berarti banyak, Tuhan itu enggak. Ataunya Tuhan itu banyak, coba kami bukan. Jadi Allah itu tauhid, Allah itu esa,
Dia menggunakan kata kami, tujuannya adalah hikmahnya untuk sebagai muazzam nafsahu. Allah membesarkan dirinya. Zalikal kitabu allazi yakra'uhu Muhammad. Kitab ini yang maksudnya yaitu kitab yang dibaca oleh Muhammad. Yaitu Al-Quranul Karim. Walaupun di zaman Nabi itu belum lagi Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu kitab, tetapi Allah sudah menggunakan kata kitab untuk Al-Quran. Walaupun zaman Nabi Al-Quran itu masih dihafal yang banyak, ada ditulis ada, tapi masih terpencar-pencar, masih berserakan, masih di lembaran-lembaran yang terpisah. Ada di tulang untu, ada di pelapah tamar. Acara di kita itu mungkin di pelapah pinang. Ya nah. Ada dulu upiah ya. Upiah itu kan bisa dulu diambil untuk jadi sampul kitab. Ada dulu diambil. Itu bisa ditulis mungkin. Di zaman Nabi itu Al-Quran itu sudah ditulis, di samping dihafal sudah ditulis oleh para sahabat, tetapi belum lagi terhimpun dalam satu mushaf yang seperti kita saksikan hari ini. Walaupun begitu Allah sudah memanggil Al-Quran itu dengan kitab, yaitu artinya Al-Quran itu walaupun masih terpisah-pisah catatannya, tulisannya, tetapi Allah memandang Al-Quran itu sebagai satu kesatuan, satu kitab yang diturunkan kepada salah seorang nabinya, nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin sekedar itu dulu pengajian tafsir kita pagi ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.